Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar aja. Jadi hari ini adalah podcast pertama Ulun, yang mana di sini Ulun kedatangan tamu spesial, Amang Azwar Hamid. Iya, Apa kabar? baik, Ya. alhamdulillah baik. Hari ini kita mengalir saja, Bapandir ya Allah. Bisa. Mengalir saja sambil makan wadah ya, sambil berungo ya Allah. Habis itu kayaknya makan kopi juga ya Allah, saya kira makin nyaman berungonya. Sebelumnya kita kenalan dulu lawan Amang Azwar Hamid ini. Kegiatan setiap hari, kesibukan Kesibukan bekerja tukang pijat keliling, urut keliling tradisional khas Banjar, warisan dari orang-orang kai-kai itu yang mewariskan. Habis itu saya improv dari buku-buku, ya terjadilah itu namanya pekerjaan saya, tukang pijat keliling, urut keliling. jadi pekerjaan tukang urut keliling berarti keturunan kan kisahnya? Kata orang-orang sih keturunan, cuma saya kan belum mengenal namanya kakek itu karena masih di kandungan 8 bulan kakek meninggal. Oh berarti kayak Pian nggak yang berurutan itu? Iya, kayak Sedangkan abah atau mama ada? kadada. Oh tapi yang mengisahkan Pian yang berurutan kayak Pian itu siapa? Orang-orang di kampung-kampung katanya Oh, Bahari, ya. kakek dulunya tukang pijat juga Oh. kakek. Lalu berarti Pian awal mula kan rasanya ada tahun nih Pian bisa bahan berurutan ya. Awal mulanya Pian belajar kah atau Sudah dapat- bisa mulai SD itu sudah memijat-mijat orang tua sampai Oh. sanawiyah sudah mijat. Cuma yang namanya otak lama anak-anak nih kan dia tidak mengerti bahwa itu bisa jadi sandaran untuk berkehidupan gitu. Nah, Oh, gesan mencari duit gitu. Iya. Iya. Artinya kita membantu orang tapi dapat juga duitnya kayak Iya. gitu. Ya, mengganti lapar ya Allah. iya. Iya. Kalau bayang kira kayak mode Pian suatu malam dapat mimpi kah atau apa itu? Ada nggak bisa orang nggak tahu aja Bu. Ada kadang-kadang mimpi-mimpi itu memang ada, cuma saya sinkronkan lagi di buku-buku yang Yang baca. yang baca. Oh. Ada kemiripan lah, cara-caranya itu ada kemiripan dari yang pemikiran. Cuma kan yang namanya mimpi ini kan kadang-kadang dalam ilmu Belanda tuh saya baca tuh merdehet et complex, artinya sesuatu yang kita jiwai, sebuah pekerjaan akan terbawa ke alam mimpi begitu. Oh, mempengaruhi mimpi lah. Iya. Apa tadi orang bukunya tadi? Udah bahasa Belanda aja namanya Apa tadi korduit apa? merdehet complex. Mardehet komplet. Ya, Komplet. komplek. Komplek. Komplek ke perumahan. Komplek. Merdehet komplek. Berarti ingat kan lah judul bukunya lah. Kada itu membaca-baca selentingan saja. Saya ini kan dididik tuh kayak suka membaca gitu, nah riwayat pendidikan saya Tapi itu waktu Pian pas kuliah, pas Banjar. kuliah di Banjar. Jadi Pian berarti rancak ke perpus lah ya? Rancak ke perpus, beli-beli buku juga, cuma saya tidak mengoleksi buku. Kemana Saya buku ini itu? diberikan sama teman-teman. Mau Yang yang mau- disayangi. Ya namanya pribadi orang beda-beda. Sambil buka kopi lah. Ya ada yang suka membaca mengoleksi, ada yang suka membaca aja, ada yang suka membaca sampai yang namanya historis buku, ada yang seperti itu. Orang kan beda-beda apa yang namanya talent untuk membaca, ada sekadar edukasi saja. Cuma Kalau Pian berarti membaca itu besar ketujuh suka membaca. Cuma Oh. yang namanya buku kalau berkualitas baik biasanya harganya 400-an, 200-an ke atas lah, 300-an. itu yang mau larang apa? Memang dikirim dari luar atau kertasnya? Bukannya kertasnya yang larang atau apa, pemikiran orang itu memang bagus untuk dua buku, makanya dia mahal. Makanya buku-buku yang berkualitas baik itu rata-rata mahal, jarang murah. Ya. Itu Tapi untuk buku yang murah itu bukan berarti ada di ilmunya juga ya Allah, ada aja ilmunya. ada ilmunya, cuma kita kan kadang-kadang tuh yang namanya pembaca itu kan
ibarat skill tuh ingin ditingkatkan asa otaknya itu. Cuma rata-rata yang saya baca, bilanya buku itu murah, itu sudah saya lewati, sudah membacanya itu kadang-kadang bilanya sudah ada di kepala. Iya. Sudah dipelajari. Iya. Itu buku-buku murah biasanya. Tapi kalau buku mahal itu biasanya hal-hal yang tidak kita pikirkan ada di buku itu. Itu berarti ini tinggi justru di ilmu piannya lah. Ilmu tuh tidak ada istilah tinggi rendah, ilmu tuh sifatnya tambal sulam. Berarti kalau kata yang pasnya apa berarti kata yang pasnya itu untuk bila orang sudah berilmu banyak tuh berarti apa? Makanya syarat kan ilmu ya itulah. Bukan, kalaunya itu orang yang tinggi, kada ada istilah tinggi ilmu tuh, tapi kalaunya inya pengetahuannya membumi, inya tuh sebenarnya duluan aja tahu. Bukannya dia tuh pintar, karena dia duluan tahu menggali cakrawala pemikirannya tuh dari segala lini, baik itu lini bertukar pikiran dengan orang-orang yang lebih jenius, bisa dari buku-buku dari karangan profesor-profesor. Dia membaca itu, makanya dia duluan tahu. Tapi sifat ilmu itu tidak ada berketinggian berendahan, dia saling tukar menukar. Karena mau doang rasanya kopi ulang ya Pak. Pak. Enak Bang. Nyaman lah. Nyaman. Punya on jual ya Pak. Sip. Punya on jual ya Pak. Laku-laku aja, cuma yang namanya kopi ini kan istilahnya high class lah, modelnya orang-orang yang di atas kemampuannya, ekonominya tuh tingkat di atas rata-rata di atas, karena sifat kopi. Karena kopi ini semakin mahal semakin nyaman. Semakin mahal makin nyaman. Karena ada sama kayak rokok nih lah. Iya. Karena orang tuh berpikiran ada kualitas, ada harga. Iya. Jadi kualitas kopi yang baik dan nyaman rata-rata mahal. Jarang menemukan kualitas baik harga murah. Karena itu yang mau olah lebih nyaman, mau olah larang itu berarti proses pengolahannya lah yang membedakannya tuh. Jadi larang toh. Kalau larang atau hanya karena brand? Bukan, kalau mahal dan larang itu kadang-kadang orang mensortir kopi-kopi biji kopinya yang pilihan-pilihan tuh Nah, itu kan salah satu dia meluangkan jasa untuk mensortir. Iya. Nah, habis itu menganalisa susu-susunya atau apa, campuran-campurannya kan itu dipelajarinya. Makanya jasa-jasa namanya istilahnya bahan minuman yang mahal itu dia menggunakan jasa lebih untuk menciptakan itu, bukan sekedar kopi tuang langsung bikin. Itu biasanya murah itu. Tapi kalau yang mahal tuh memang ada grading-gradingnya dalam markah keilmuannya tuh ada. Menurut ulun lah, tapi kada tahu Bang lah. Kalau nyawan sambet kayak ini Bang, kopi-kopi saset itu malah menurunkan dalam tanda kutip martabat kopi itu sendiri. Dengan harga yang misalnya Rp1.000, kalau kita seduh sudah di rumah seorang gitu, bisa mungkin lah ulun sambet gitu. Kira-kira lah. Saset ini kan istilah sasetnya yang sudah di industri kan. Nah, kalau masalah industri ini sifatnya dia ada 3 pasaran itu, ada untuk saset untuk menengah ke bawah, ada sasetan menengah sedang ekonomi, ada sasetan high class. Kalau sasetan high class memang enak itu. Berarti ada juga saset yang ada high class, cuma kalau dijual di kebawahan dia orang-orang Madura, orang-orang mengecirat tuh kan dijual karena itu pasti tidak laku. Ada laku. Lain targetnya lah. Itu di mana orang menjual yang saset yang high class itu? Ada di supermarket yang ternama. Cuma memang mahal itu harga sasetannya. Cuma kadang-kadang supermarket juga tidak menyediakan, kadang-kadang karena terlalu mahal. Nah itu. Iya. Lawan supermarket itu kan umum aja. Kalau nggak sebesar pecinta kopi itu kan. Yang sasetan tuh ada dibikin khusus. Sifat kopinya memang mahal.
Ada ulun ini kopinya insya Allah khusus bang, bukan yang ecek-ecek gitu. Dan misalnya campuran susunya juga yang bagus gitu. Nah, ada yang susu enak di anu tuh kan. Ya, memang itu ada harga, sambil. ada rupa, ada harga kan setiap makanan. Berarti kayak jujuran juga. Ada rupa, ada harga juga kan tadi. Jujuran ini kan kalau mahal itu di luar standar kewajaran itu memang tergantung laki-lakinya berani kada. Cuma sebagai laki-laki kadang-kadang saya menemukan kalimat baru. Apa jar? Kalau jujuran mahal, berani kada sang istri itu meyakinkan bahwa anak yang dilahirkannya nanti cantik-cantik dan ganteng. Tapi kan kenapa jadi harus dibebenarkan lawan bini? Kan ambil si nang laki juga. Jujurannya mahal. Oh, apa gerang jujuran mahal tuh? Kada tahu. Nah, makanya kalau jujuran mahal tuh berarti kan wanitanya tuh meyakinkan diri bahwa menikah denganku dengan jujuran mahal akan melahirkan wanita cantik dan laki-laki ganteng di rahimnya. Tapi kan cuma ini kan kita pembicaraan ini sebenarnya saya ada TikTok juga namanya Mr. Godam dengan tema alang-alang pintar. Jadi saya dihadirkan di sini dengan konsep alang-alang pintar aja. Ya sebenarnya kalau lupa menjelaskan sebelumnya Sedin ini sudah ranjak juga konten, ngaran kontennya alang-alang pintar. Habis itu apa lagi? Nama kontennya Mr. Godam. Sedangkan temanya itu alang-alang pintar. Kemudian dia pengen sempat berubah ngarannya. Berubah jadi enggak, itu anu aja namanya. Ada YouTube, ada TikTok itu ada yang khusus pijat, ada anunya di pembahasannya di kamar-kamarkan gitu. Ya. Berarti dia beda sosmed, beda lagi pembahasannya atau Berarti yang alang-alang pintar tadi pembahasan di mana itu? Pembahasan untuk Instagram, untuk TikTok juga. TikTok. Tapi masih ada kan kontennya masih ada, saya buka karena penggemarnya minta buka lagi. Nah, jadi kayaknya bisa aja kayaknya ulun samatkan karena link akun pian kayaknya jadi bisa aja ulun samatkan di deskripsi kayaknya silahkan dibuka aja kayaknya yang penasaran konten Sedin ini konten sama Ajo. Habis itu lagi kembali kita ke keilmuan tadi. Menurut Pian, ini kita mengalir aja ya kalau. Ini kita bila kopinya bila habis kita tambah pulang lagi. Sekarang aja. Menurut Pian, seberapa penting keilmuan itu bagi kehidupan? Ilmu ini memang sangat penting. Cuma cara mempelajarinya yang harus dipertanyakan. Cara mempelajarinya? Cara mempelajari ilmu. Maksudnya cara mendapatkannya? Iya, cara mempelajari ilmu itu yang harus ditanyakan. Ilmu itu kan memang suatu hal yang penting gitu untuk kita membangun kehidupan. Cuma cara mempelajarinya yang dipertanyakan biasanya. Nah, kalau menurut kalian yang harusnya apa yang bagusnya kayak Pak? Yang harusnya ilmu itu sebenarnya kan luas. Ilmu tuh sifatnya luas. Kalau orang pernah mendengar ilmu itu bisa didapat dari mana saja dan dari siapa saja. Ya Allah, bahkan dari orang gila pun kita kawa mengambil ilmu asal kita jeli. Ya itu. Asal kita jeli jarang misalnya melihat orang gila yang pina tertawa di situ buka-buka. Tergantung kita melihatnya ini kenapa kayak itu mengambil hikmah dari situ toh. Yang jelas ilmu itu sifatnya luas dan ranknya terbuka, semakin digali semakin luas, semakin digali semakin luas karena makanya itu ada sifatnya cara pengambilan ilmu itu ada ranah ada dua ranah namanya, ada ranah arti sempit, ada arti luas. Nah, kalau arti luas dulu. Arti luas tuh orang kada berani mengambil ilmu dalam arti luas karena ranknya terlalu melebar. Kalau luas ilmu itu sifatnya berarti kita kada sanggup kita secara luas itu, makanya ambillah ilmu secara sempit aja. Makanya kuliah itu perjurusan. Iya,
itu untuk arti sempit. Jadi per apa. Karena bila sudah lagi hanya yang apa jadi berdokter atau yang spesialisnya pulang, yang lebih tajam lagi. Iya. Jadi aku yakin orang tidak akan berani mengambil ilmu arti luas karena dananya kada cukup, buku-bukunya berapa, waktunya juga. Seorang ibaratnya katakanlah membaca buku bilang seharian 24 jam mungkin lah membaca buku. Nah itu makanya kita nih harusnya tuh pengambilan ilmu dalam arti sempit itu artinya kebutuhan, berdasarkan asas kebutuhan aku ini perlu ilmu apa, itu aja. Itu aja dipelajari dan itu membawa dampak keuntungan bagi kehidupannya. Kalau arti luas tuh belum tentu untung loh. Semua ilmu dipelajari apa? Ibaratnya mungkin ada anak ada berguna saking banyaknya misalnya. Makanya pelajarilah dalam arti sempit aja ilmu itu. Misalnya seorang berarti mencari ilmu itu tergantung apa yang bisa menguntungkan dan memaslahat. Nah, kebutuhan seorang. Misalnya apa sesuai kerjaan seorang ya. Iya. Misalnya seorang gawian apa nih? Bakabun misalnya. Lalu mempelajari politik luar negeri misalnya. Itu kan ada ya orang. Berarti yang perlu kita dipelajari bila orang bakabun itu kayak Pak unsur tanah misalnya. Itu hama-hama. Namanya dalam arti sempit aja diambil yang mau dipelajari. Untuk menunjang apa yang seorang kerjakan. Iya ya, untuk memberi kaidah keuntungan lah untuk ia berkehidupan ke depannya. Nah itu sebenarnya ilmu itu seperti itu. Saya juga kadang-kadang tidak terlalu tahu juga kaidah luas tuh. Cuma kaidah luas tuh bisa kita mainkan aja sebagai sarana HPU aja, himpunan pengetahuan umum aja yang penting tahu gitu. Tapi tidak bisa sama. Artinya saya sampai di sini aja taunya. Kalau ingin menggali lagi tanyakan kepada orang yang spesialis dalam arti sempitnya itu dari mana. Cuma kadang-kadang kalau kita membicarakan ilmu yang tidak ada circle lingkungan kita tuh tidak ada, biasanya kada berguna ya, itu hanya sekedar paparan aja. Makanya ulun rencana ini karena misalnya ilmu tentang olahraga, mungkin bisa jadi berguna dasar seorang karena olahraga ya Allah. Karena kesehatan seorang juga nih. Jadi misalnya orang udah pandai lawan orang yang lulusan Jipoka ya Allah yang olahraga nih, sesuai aja maksudnya ya Allah, sesuai untuk membina kesehatan kita. Iya. Nah, cuman kalau untuk usia-usia yang remaja tuh menurut Pian apa mungkin yang menurut Pian yang harus dipelajari untuk usia yang remaja tuh? Nah, remaja ini kan pada dasarnya ada 3 loh. Ada yang berjuang atas dirinya sendiri karena tidak ada pola dari orang tua. Pola orang tua tidak menitipkan hal apa untuk dikelola. Iya. Modelnya tuh apa namanya tuh istilah lain itu. Artinya kuitannya sugih, anaknya meneruskan gitu pewaris. Pewaris apa namanya tuh kesuksesan orang tua. Iya, pewaris ya. Pewarisnya kan ada yang sifatnya dia tuh membangun dirinya sendiri karena orang tuanya itu bahasa ininya lah. Yang jadi yang kuitannya sugih tadi pewaris. Bila kuitannya yang dalam tanda kutip kurang berduit, ya perintis ngarannya. Perintis ada. Tapi jadi 3, apa satunya? Yang 3 tuh yang namanya apa? Dia kayak di tengah-tengah. Bukan kayak pamannya atau apa duit gitu. Keluarga jauh yang membantu. Keluarga jauh dia tinggal di circle, dia tuh tidak berkemampuan tapi dangsanak pamannya atau acilnya itu berduit dalam bidang membangun. Jadi bukan yang kuitannya, tapi saudara-saudara ayah-ayahnya. Tapi ini yang membangun ini apakah tentang duit atau keilmuan atau bisa dengan membimbing keilmuan, bisa dengan membimbing dengan materi dia. Cuma jangan pemuda itu kalau bisa jangan jauh pada circle keluarga itu. Gitu karena circle yang baik kita tumbuh tuh sebenarnya di mana kita bertempat tinggal dia tuh memiliki
historis tentang namanya pertumbuhan kita dari kecil sampai besar. Dia yang mengerti maunya kita itu. Oh. Dibanding orang lain. Walaupun seakrab mungkin. Karena keluarga ini sudah tahu kita mulai lagi halus. Iya, orang ini katanya. Karena kan sifat dunia ini kan orang yang lebih tua duluan membaca karakter kita daripada kita. Ya. Karena dia tuh tahu dari kecil kita tuh seperti apa. Ya. Jadi bertempat tinggallah di circle-circle itu. Jangan menjauh, misalnya ke Singapura, ke Surabaya, Tulak situ, meninggalkan yang circle-circle itu. Pada circle-circle itu yang nantinya menjadi rancang bangun. Mungkin orang yang meninggalkan, dalam tanda kutip meninggalkan keluarga tadi, mencari circle yang baru tadi, mungkin ini menganggap keluarganya ini kasarnya tidak kompeten. Nah itu kan apabila ditumbuhkan dalam circle yang 3 hal itu tidak ada konsepnya. Misalnya dia tidak punya warisan untuk membina kemajuan dia, habis itu keluarganya biasa-biasa saja, artinya dia berdiri sendiri, itu bisa keluar untuk membangun itu. Ya, artinya apabila bila ada yang 3 konsep itu, maka betah-betahlah di circle-circle itu. Karena sifat ekonomi ini sebenarnya sudah saling menghitung. Iya, ekonomi itu sebenarnya saling menghitung sudah. Maksudnya antar siapa? Antar pelaku ekonomi dan kita sebagai pemainnya, semuanya terhitung. Tapi apabila masuk zona mana saja dari 3 itu, ekonomi jalan. Kayak kita dimakani, habis itu bekerja lagi, diberi upah sama saudara-saudara kita. Memang sistemnya seperti itu. Ekonomi sudah terhitung, walaupun di perusahaan manapun sudah terhitung. Kalau yang di keluarga tadi Bang, ada hitungannya? Ada hitungannya juga. Secara tidak langsung pasti menghitung. Walaupun misalnya keluarga ini ikhlas memberi makan ikan. Nah, itu kan terhitung ya. Sistem ekonomi sudah terhitung semuanya. Tidak ada terhitung. Semuanya dunia ini mau cari untung, coba terhitung sudah semuanya itu. Iya, Kok tujuh kalimatnya, semua yang ada di dunia ini ingin cari untung. Sekalipun orang mungkin memberi makani keluarganya, aku ikhlas ya, kada kadu apa yang beri aja. Tapi kan di dalam hatinya kan kasarnya kan ini kan mengharapkan ridho Tuhan, mengharapkan pahala ya. Kalau di situ untungnya ya Allah. Ya beda-beda lah tafsiran untung tuh. Ada yang ingin membuka cakrawala, maka bergandenganlah dengan orang-orang yang lebih baik ilmunya. Itu kan secara tidak langsung sifatnya kan ada penularan tuh. Penularan dalam psikologi itu kan di mana karakter itu kuat, maka dia akan meniru karakter tersebut gitu. Yang lebih kuat ya Allah. Yang dominan, mendominasi jadinya. Dan dia ketujuh. Makanya ciri orang lemah itu adalah dia minta pertolongan oleh orang lain, makanya keroyokan. Supaya ini nilainya halus berkumpul jadi banyak itu anak malam, makanya keroyokan tadi. Sama kayak pengajar guru tuh kan ada idola muridnya, siapa gurunya itu yang ditirunya nanti, baik jalannya, cara. Kenapa idola itu angkanya kecil, dalam artian idola itu cuma saikong atau berdua itu. Kadang mau yang idola itu misalnya hampir semua itu, atau yang ada idola itu kan sifatnya psikologi ini ilmu yang tidak sempurna Allah. Kalau ya juga kan kawa mengidolakan hampir semuanya guru misalnya, atau ada bisa. Kenapa jadi kayak itu kira-kira? Karena apabila suatu pendidikan itu dididik oleh satu orang saja sampai dia itu dewasa, bermasalah tentang jiwanya nanti. Jiwa si anak itu akan bermasalah. Makanya kan ada orang-orang kadang-kadang mengisolir anaknya yang dididik oleh orang tuanya aja. Akhirnya kan bermasalah anaknya. Karena ada dapat sudut pandang yang lain. Iya, ada dapat sudut pandang yang lainnya
yang namanya istilah pendidikan itu harus apa namanya dididik, tidak boleh oleh satu orang atau dua orang, harus banyak orang mendidiknya. Memang begitu dah penelitiannya, karena sifat penelitian psikologi itu tidak bisa runtun, makanya tidak sempurna, kada boleh ditangani satu orang. Ada kamu runtun. Ikam meneliti anak bayi dari kecil sampai besar, kamu meninggal sudah, penelitian kamu belum selesai kan, diteliti orang lagi. Oh, ya, misalnya dilanjutkan misalnya. Ya dilanjutkan beda lagi kepalanya. Oh ya, menilainya tidak bisa kamu menilai anak sampai tua itu, kamu mengadakan penelitian, kamu yang meninggal duluan atau anaknya yang meninggal. Makanya tidak sempurna psikologi itu, ilmunya labil, tidak sempurna. Kalaunya digantikan orang yang baru kan meneliti, mengambil konsep kamu, kan berbeda lagi cara berpikirnya dengan kamu. Nah, kalau kamu tertarik tentang psikologi, istilahnya psikologi itu dilakukan atas dasar apa yang kita inginkan baru diteliti, bukan diteliti terus semua. Kalau kamu teliti terus semua, kebanyakan kamu yang nanti bermasalah, jiwa kamu yang bermasalah. Bener, buka aja tentang psikologi. Saya pernah baca-baca buku psikologi. Kada mampu kita lah. Kada boleh jinya gitu, dia menganjurkan tidak boleh seperti itu psikologi. Karena manusia ini yang ngarannya gini, manusia ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ya Allah. Kada mampu kita meneliti lah. Kada mampu, tidak, bukannya tidak mampu. Ini namanya bahan yang diteliti itu tidak mampu kita menggiringnya karena usia kita sudah meninggal gitu lah. Atau yang diteliti meninggal. Coba kamu ikut, umur kamu berapa? Sekarang 28. 28 yang kamu teliti, bayi mulai keluar dari rahim kamu teliti. 28, dia sudah 28 tambah 28 berapa umur kamu? 56. 56. Tambah lagi umur bayi 50, tambah 50 berapa lagi sampai meninggal kan kamu? Pamberin apa penelitinya nang nang apa nih? Meninggal. Ada nih apa? Ini apa pikon? Itu makanya ilmu psikologi itu ilmu tidak sempurna. Makanya kalau ingin menggali psikologi kamu itu harus cari yang menguntungkan bagi kamu lah, ya ilmu psikologinya. Gak boleh disasar semuanya, itu tidak pasti bermasalah tentang hidup kamu nanti. Nah, sekarang on ajak lo melihat ilmu manipulasi itu termasuk di ilmu psikologi lah, ilmu manipulasi itu lah. Ilmu manipulasi itu dia menggunakan ilmu pencerminan. Ada termasuk di psikologi lah. Masuk psikologi, cuma sistemnya pencerminan itu. Nah, menurut ulun berbahaya bang ilmu manipulasi ini. Ilmu manipulasi itu ilmu ini kan sifatnya kan seperti pedang loh, menurut yang saya baca-baca, tapi carilah lagi lah literaturnya. Sebuah ilmu itu seperti pedang bermata dua, ilmu itu. Kalaunya di tangan orang yang bijaksana, dia akan ke kanan, apabila ke kiri. Memang seperti itulah konsep ilmu. Ya, tujuan alangkah sangat berbahayanya bila ilmu manipulasi itu dikuasai oleh orang yang dalam tanda kutip buruk. Iya, cuma seburuk-buruknya ilmu di tangan orang buruk itu biasanya terfilter atas keburukannya, lalu dunia itu men-skip, menutup otaknya, tidak memberi ruang terhadap orang tersebut. Kadang-kadang ini misalnya orang jahat, namanya misalnya A, si A ini orang jahat. Iya. Habis itu inya dapat mempelajari, menukar buku, mempelajari tentang ilmu manipulasi. Iya. Bisa sudah memanipulasi nih. Iya, dicoba jangan sama orang. Berhasil kan? Orang yang termanipulasi tadi kan akhirnya memandang buruk terhadap A. Paham kenapa? Jadi memandang buruk kan jadi malah ibaratnya tercuci otaknya, malah membela ini. Jadinya bila termanipulasi. Kalau termanipulasi itu sifatnya kan menggiring apa keinginan si A gitu kan. Berarti kan menganggap ini bujur berarti nih. Bukan menganggap ini bujur. Manusia itu ada 4
dia sistem hidup itu pertama keluarganya, yang kedua pekerjaannya, yang ketiga hobinya, yang keempat teman-teman yang membuka cakrawalanya. Mungkin pada saat itu dia termanipulasi, tapi Oh iya. nah, mengingatkan. lalu yang termanipulasi tadi mengatakan bahwa si A itu buruk orangnya misalnya, Ya, karena sudah terjebak. Oh. Nah, lalu buruk yang kayak hipnotis yang duit itu kan. Karena akhirnya kan si A disebut buruk, lalu terfilter. Semua itu menjadi pagar terhadap body tanknya atau body berpikirnya. Berarti disitulah letak ibaratnya kebaikan Tuhan salah satunya tujuan. Iya, meletakkan filter itu Iya, karena kuat. Supaya kejahatan itu tuh kada menyebar itu. Oh iya. Patut bersyukur ya karena itu. Dukun. Makanya ilmu kejahatan tuh kada kuat sifatnya. Tapi masalahnya dia dapat ilmu menggunakan kiri. Itu kalau kuat paling 3 bulan atau sebulan sudah tersebar tuh info bahwa si A itu kurang bagus gitu. Nah, masalahnya seandainya nih, ini misalnya nih terpaut tadi lo. Habis itu karena terfilter yang 4 macam tadi. Lalu bertukar pikiran. Lalu wah jahat ini. Lalu datang pulang ke sini. Habis itu dipengaruhinya pulang. Kada mau mempengaruhi lagi karena kawannya men-circle filter itu membintingi. Nah itu. Soalnya itu yang orang lihat di memang politik kita. Nah itu kayak apa di politik kita? Memang pada dasarnya itu ilmu itu jalan, tapi kada kokoh struktur bangun rancangnya. Paling sebulan 2 bulan ambruk. Tapi buktinya yang di politik kita tuh ya benar. Politik apa dulu? Dalam perpolitikan kita di Indonesia nih, yang orang anggap ini nih buruk misalnya. Artinya berarti yang pendukung ini dianggap orang terpengaruh. Misalnya kayak itu kayak apa? Apakah sama yang kayak ini? Dia beda-beda tipis antara ilmu politik sama kedok. Kedok tuh artinya kejahatan, yang dibikin kejahatan. Kalau ilmu politik tuh pasti bagus sifatnya. Cuma yang namanya dipelajari kan di perkuliahan ilmu politik dan tuh politik tuh sifatnya membangun dan bagus. Memang. Cuma kadang-kadang beda tipis antara politik jadi kedok itu Berarti yang jalan mempengaruhi yang buruk tadi itu kedok berarti? Kedok bilanya buruk, tapi bilanya baik hasilnya itu politik namanya. Berarti kedok itu bisa bertahan lawas lah. Kada bisa bertahan lawas. Nah, buktinya orang sampai mendukung misalnya berapa tahun atau berapa periode mendukung itu terus toh. Berarti politiknya itu bagus. Bilanya buruk, sifatnya jadi kedok. Berkedok bukan berpolitik. Berpolitik itu sifatnya kendaraan yang bagus untuk mencapai tujuan yang bagus. Apabila dia mengatasnamakan politik pada jahat, itu jadi kedok namanya. Berkedok bukan berpolitik. Berpolitik itu pasti tapi kan tadi kada kawal lawas ya kedok tadi lah. Kada kawal lawas sifatnya. Kada kawal lawas sifatnya paling ya anggap setahun atau di bawah setahun lah. Dia kan ada empat sistem tadi yang memfilterinya. Kalau kita bicara yang lebih yang misalnya katakanlah ini kan sudah berarti di mana-mana. Kalau kayak misalnya kayak Soeharto toh, berapa puluh tahun sih berkuasa ya, kedok juga berarti lah. Bukan Soeharto itu kan dianggap apa istilahnya? Pokoknya bila Soeharto ini gitu bila menantang Soeharto tangkap hilang langsung esoknya kan itu kayak apa? Saya tidak berani juga mengatakan yang aneh-aneh tentang masalah. Cuma kan beritanya kan gimana maksudnya namanya ya seandainya bujur seandainya kayak itu kayak apa? Kadang kan kita nih kan membahas orang besar-besar itu kan beda caranya lagi, dia cara memainkan kehidupan dalam arti baik tuh itu kan linknya terlalu besar, terlalu luas. Sedangkan kita saja di rumah tangga kadang-kadang cekcok sama acil aja kadang-kadang bermasalah, sama paman aja kadang-kadang bermasalah, apalagi linknya negara yang sebesar Indonesia ini. Nah itu makanya
kadang-kadang politik di Indonesia ini kadang-kadang harus memang bagus ke sistem tata negara kita kan bagus trias politikal dan diawasi oleh lembaga-lembaga lain. Bagus saja sudah sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang namanya Indonesia ini kan dari berbagai macam aliran pendidikan kan. Agama aja macam-macam alirannya, belum pendidikan. Ada yang kuliah di Belanda, terpengaruh pemikiran Belanda, datang ke Indonesia. Ada yang kuliah di Jerman, datang ke Indonesia, terpengaruh lagi pemikiran Jerman. Ada yang Jepang. Nah makanya yang namanya jadi pemimpin itu, apalagi skala Indonesia itu sangat berat karena pendidikannya berbeda-beda, masyarakatnya sudah. Apalagi penduduknya banyak. Penduduknya banyak. Itu kadang-kadang kada berani saya mengomentari hal-hal itu karena terlalu luas gitu nah. Orang kita tadi memancingkan aja. Bukannya kada berani lah, masalahnya kalau narasinya Indonesia itu kan anak-anak bangsa ini kan keluar dia seolah yang berduit banyak tuh dia keluar sekolah, ada ke Australia, ada ke Jepang, ada Belanda, ada Singapura. Tapi bukan berarti di Indonesia kada ada yang baiknya juga loh. Bukan kada ada yang baiknya di Indonesia ini. Ada aja yang baik di Indonesia nih. Di Indonesia ini setiap keilmuan tuh memang ada namanya copy paste dari buku-buku yang berbahasa itu diterjemahkan bahasa ini, ada terjemahan, ada yang sempurna terjemahannya, ada yang kada. Cuma ada segelintir mahasiswa yang dia berduit ingin benar-benar bagaimana yang original di sananya. Makanya dia mempelajari bahasa Prancis di sana. Ini ternyata tafsiran di Indonesia beda-beda. Cuma kan rata-rata buku-buku di Indonesia ini kan masih disortir ke pemerintahan kan, nggak boleh sembarang masuk gitu. Tapi dia ingin misalnya saya ketujuh buku-buku Jerman kan, kadang-kadang mengoleksi di mana-mana itu kan, secara tidak langsung kan harus ke Jerman saya itu mengambil buku-bukunya itu, ada jadi Indonesia dipresentasikan ininya. Dan seandainya misalnya ada juga pun yang sudah diterjemahkan mungkin kada original lagi ya Allah. Iya, karena setiap buku terjemahan kan dianalisa oleh adalah tim di Indonesia yang menganalisa buku tuh layak untuk diperjualbelikan atau terjemahannya sudah bagus. Ini ada penelitinya, itu harus melewati itu. Cuma ada yang anak bangsa tidak melewati itu, ini berangkat ke kotanya itu. Misalnya dia ketujuh kitab-kitab Mesir, berangkat dia ke Mesir, datang ke Indonesia, beda konsep ya gitu. Makanya tabrakan terus kadang-kadang di Indonesia nih. Paham? Ya sedikit lah. Sedikit. Ya kita kalau ke Indonesia, kalau kita yang di kampung aja gitu. Iya. Harapan Bian di kampung itu harusnya seperti apa? Entah misalnya ada lapangan olahraga yang lengkap kan misalnya, atau apa menurut kan? Kalau di kampung ini kan harapan Bian di kampung ini, desanya kampung ini kan desa serumpun sifatnya, apalagi kita daerah agraris air ini sifatnya serumpun. Serumpun tuh, yang namanya serumpun tuh dia kadang-kadang mengerjakan hal-hal yang ditinggal orang-orang dulu dan diadopsinya sampai sekarang. Sifat saya serumpun begitu. Di pedesaan, di perkampungan apa yang dulu yang dilakukan diteruskan. Cuma kalau membuka cakrawala pemikiran orang-orang di kampung, biasanya itu tergantung pemimpinnya sebagai public figure-nya gitu. Public figure-nya itu yang membuka cakrawala terbaik untuk desa. Seperti ngarannya berpikiran skala desa, ya kepala desa lah sebagai eksekusi di lapangan, habis itu sebagai
namanya eh, yang namanya pengawasannya ya BPD itu kan seperti itu. Dan BPD itu pun sebenarnya harusnya memberi pendidikan kepala desa segala di desa-desa. Makanya dia kan harus menawarkan visi dan misinya. Sebenarnya harus rancak sosialisasi berarti lah. Harus rancak sosialisasi, cuma kepala desa ini pun tidak bisa dia mengatakan konsep secara luas, pasti dia menyodorkan konsep secara sempit. Jadi ditawarkannya visi dan misinya, bagaimana desa itu berjalan, bagaimana nanti ke depannya desa itu. Nah, sedangkan runtutannya itu nanti disinkronkan kembali terhadap keperluan desa, masuk mana. Akhirnya jadi RPJM, rencana pembangunan desa jangka panjangnya, lalu dipotong-potong jadi jangka menengahnya. Makanya sebenarnya kepala desa itu yang bagus tuh menawarkan visi dan misi dan kerangka berpikirnya habis-habisan sebagaimana itu desa itu terwujud dalam 5 tahun begitu seharusnya. Jadi jelas ya kalau anak dibawa kemana nggak tenang. Bukannya jelas anak dibawa kemana, jadi kerangka berpikir kepala desa itu nanti dimusyawarahkan apa yang bagus, apa tambal sulam ilmu dari awal tadi. Tambal sulam pemikiran dari kepala desa, bukan sekedar mau mencalon apa yang kamu inginkan di desa itu, bingung kan? Kadang-kadang bingung konsepnya aja bingung. Harusnya anggaplah 2 lembar kertas atau 3 lembar bahwa desa itu seperti ini runtutannya. Itu yang pemuda-pemuda nanti disinkronkan kepemudaannya, KPPK-nya, pertaniannya, para intelektualnya, cendekiawannya, pebisnis di desa itu harus disinkronkan biar jalan gitu nah depannya. Semalam pernah ulun ingat yang sempat pernah namanya calon jadi pembakal calon. Pernah mencalon. Nah berarti apa visi misi pian waktu itu? Waktu itu visi misinya cermin beta. Cermin beta. Maksudnya apa itu? Maksudnya cermin beta desa Beringin B, cerdas, mandiri, berdaya saing dan bertakwa. Nah itu ada konsep visi misinya ini. 3 hal kemarin tuh, SDM, sumber daya manusia, habis itu membangun infrastruktur dan apa namanya tuh yang namanya menggali apa kemauan desa itu sendiri gitu. Nah habis itu saya bawahnya banyak runtutannya sudah lupa kemarin, usang kan sudah. Tapi secara saya tempel-tempel kan di namanya di desa saya tempel, saya bagikan selebaran. Cuma kesininya rada-radanya ke arah cermin beta itu juga sendiri akhirnya kan konsep keilmuan. Bukan konsep keilmuan tuh kadang-kadang bukan kita sebagai pemain, tapi kadang-kadang kita sebagai desainer gitu nah. Artinya desainer kita yang merancang, biarkan orang lain yang menampilkannya itu. Perannya tuh masing-masing ya Allah. Bisa jadi kan perannya ya main desain itu aja. Mendesain. Berarti yang memakai orang lain kan bapak. Ada bapak. Yang penting desain orang banyak ya. Iya. Nah, sambil nanti. Ya, kayak semacam desainer tuh kan dia sampai 3 hari merancang baju, ujung-ujung kan orang lain yang menampilkannya. Makanya iya bukan dia sendiri. Ya gitu, ilmu bisa begitu juga. Kita sebarkan keilmuan, bisa itu dibacai penduduk desa. Walaupun kita tidak jadi kepala desa, dia sebagian ada yang mengikutkan keilmuan itu bagus gitu kan. Berarti kan terus senang juga. Senang. Ilmu baik itu harus disampaikan agar di kemudian hari kamu tuh tidak salah dinilai orang. Ilmu baik harus disampaikan agar kamu tidak salah dinilai orang. Iya. Artinya bila ada sesuatu yang baik dari diri seorang tuh sampaikan aja ya agar dia tidak salah menilai diri. Karena misalnya seorang ini berdiam saja, orang mengira
Apa itu jurang? Iya. Ada apa-apa. Iya. Padahal di dalam diri ada aja yang baik. Iya. Kada terlihat bener ya. Ya sampaikan aja ya Allah. Sampaikan aja. Tapi bukan berarti menyampaikan itu hendak pamer atau apa, kan ada. Oh, kalau nyempar masalah itu tuh kan Itu ada ya, vertikal kan, bukan horizontal. Kita tadi membahas horizontalnya. Ya. Kamu membahas vertikal itu urusan kamu dengan Tuhan kamu sendiri. Iya, artinya Julen masalah yang menunjukkan kebaikan tadi, kada ada masalah hendak kenapa masih belum lagi. Kada ada masalah yang tapi ya ingin sharing aja ya Allah, nah sharing. Itu, bisa sharing aja toh. Iya. Kopi ini enak, nah kopinya enak. Nih, Nah, Lahmudin sebagai apa namanya? Racikan apa? apa founder apa sih? Hah? Apa ya? Yang mengolah-olah kopi itu apa? Barista. Baristanya nih. Walah, barista. Berarti sekarang coba ulang simpulkan lah, berarti pembicaraan kita ini intinya tadi tentang keilmuan. Keilmuan itu tadi luas, tetapi kita kada mampu mano yang seluasan itu kada mampu kita sebagai manusia. Jadi cukup pelajari yang Hati sempitnya ya. yang berguna dengan kehidupan seorang. Iya. Misalnya seorang kehidupannya misalnya berumah atau berkebun, silakan pelajari tentang hubungan itu. Misalnya seorang begawi di batu bara misalnya, pelajari tentang kayak pacarannya di perusahaan itu ya Allah. Masing-masing. Silakan komen, akan ditindaklanjuti ke depannya apa yang mau di-sharingkan, tambal sulam ilmunya agar kita lebih berwawasan luas dan cakrawala terbuka dalam hal berintelektual dan berpikir yang bagus. Nah, artinya silakan misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin nanti di lain kesempatan mungkin kami akan membahasnya lagi ya Allah. Iya. Siapa aja Allah kan Insyaallah siapa aja. Nah, kayak itu bisa jadi kan penonton kita kan ada yang ketujuan pian gitu, jadi kan hadap diundang lagi nih Amang Ajur Hamid gitu. Ya Allah, Amang Godam aja. Amang Godam kah? Iya. Yang dikenalnya Iya, Amang Godam. Amang Godam. Apa Godam tuh? Nggak ada arti apa-apa. Cuma Godam. Ngaran pijit pian gitu kan. Ngaran pijitnya namanya perusahaannya yang terdaftar untuk jasa namanya Godam. Terdaftar Di Banjar kan lama tahun. di sini, terdaftar di bank kemarin untuk apa namanya jasa apa menengah kecil ke bawah. UMKM. UMKM. Oh iya. Jasa pijat. Ya Pak. Nah jadi tadi yang hendak nonton konten-konten beliau, saya udah sematkan linknya. Habis itu yang hendak menggunakan jasa Godam sendiri yang pijat urut tadi tradisional, bisa nanti hubungi Amang Ajur Hamid karena ulun sertakan juga sosmed Cidin Gena. Iya. Mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kami. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like-nya juga. Ulun akhiri di sini, sampai jumpa lagi.